Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Segenap para alim ulama, para asatizah, para bapak, para tokoh masyarakat, para ibu, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus yang sama-sama kita hormati orang tua kita, Bapak Al-Ustaz Anwar Munir, yang sama-sama kita hormati pimpinan Majelis Taklim Bapak Ustaz Haji Rifki bin K. Haji Jamhuri, guru kita Bapak Ustaz Salman Al-Farisi bin K. Haji Jamhuri, orang tua kita Bapak Haji Zainuddin bin Haji Muhammad, dan segenap para asatizah lainnya yang mohon maaf manakala saya tidak bisa menyebutkan namanya satu persatu, namun sudah barang tentu tidak sedikit pun bermaksud mengurangi rasa hormat, ta'zim dan mahabbah saya kepada segenap para jamaah sekalian. Bersyukur kita kepada Allah di kesempatan pagi hari ini, di subuh Jumat, merupakan waktu yang sangat istimewa, Sayyidul Ayyam, kita bisa kumpul di sini. Mudah-mudahan perkumpulan kita di tempat ini dicatat oleh Allah sebagai perkumpulan yang penuh dengan rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan untuk baginda junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadinil Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Ramadan ini merupakan salah satu bulan yang sangat istimewa dan hanya diberikan buat kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umat-umat yang lain enggak diberikan tuh yang namanya Ramadan. Sehingga Nabiullah Musa itu sebenarnya kalau kata orang kampung kita ngiri. Kenal ngiri? Ya. Jadi Nabi Musa itu ngiri. Kenapa sih umat Nabi Muhammad enak banget dikasih yang namanya bulan suci Ramadan? Sehingga dia bermunajat kepada Allah. Padahal Nabiullah Musa adalah nabi yang sangat istimewa. Beliau disebut dengan kalimullah. Apa artinya kalimullah? Hamba Allah yang Allah kasih kemampuan bisa bercakap-cakap langsung dengan Allah. Karena ada ayatnya tuh, wa kallamallahu Musa taklima. Begitu mulia Nabiullah Musa, bahkan dia dimasukkan dalam kategori ulul azmi, 5 nabi yang termasuk yaitu kelompok nabi yang memiliki kesabaran yang plus. Ulul azmi itu artinya ulus sobri. Ya, jadi nabi ini sabar semuanya. Tapi 5 nabi ini plus kesabarannya. Masuk di situ Nabiullah Musa alaihissalam. Tapi Nabi Musa, bapak, ibu, saudara masih munajat sama Allah. Ya Allah, kalau bisa saya jadikan sebagai umat Nabi Muhammad. Tuh, minta jadi umat Nabi Muhammad. Kenapa? Karena umat Nabi Muhammad istimewa. Makanya saya pernah baca tuh, ada satu judul kitab namanya Min Khosoisi Ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Keistimewaan yang Allah berikan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Jadi Nabi Musa pengen jadi umat Nabi Muhammad, tapi nggak bisa. Kenapa? Karena Nabi Musa udah wafat terlebih dahulu. Beda dengan Nabi Allah Isa. Kalau Nabi Allah Isa itu masuk dalam kategori umat Nabi Muhammad. Kenapa? Sebab sampai saat ini Nabi Isa belum meninggal, belum wafat. Jadi Nabi Isa itu diangkat oleh Allah ke atas langit. Wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin syubbiha lahum. Jadi mereka tidak membunuh Nabi Isa, mereka tidak menyalib Nabi Isa. Yang dibunuh, yang disalib, syubbiha lahum, orang yang diserupakan dengan Nabi Allah Isa. Jadi kita sebagai umat Islam punya keyakinan bahwa sampai saat ini Nabi Isa belum wafat. Suatu saat nanti Allah akan turunkan ke bumi dan dia akan melanjutkan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan beliau satu-satunya juga sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabiullah Musa pengen jadi umat Nabi Muhammad tapi nggak bisa karena beliau udah wafat terlebih dahulu. Penyebabnya apa Bapak, Ibu, Saudara? Nabi Musa pengen jadi umat Nabi Muhammad. Di antaranya karena umat Nabi Muhammad banyak dikasih keistimewaan yang tak pernah diberikan kepada umat-umat yang sebelumnya. Makanya umat Nabi Muhammad disebut dengan ummatun marhumatun, umat yang penuh dengan rahmat dan kasih sayang Allah. Jadi ini kita disayang banget sama Allah. Nah, salah satunya Allah kasih bulan suci Ramadan. Itu secara gamblangnya mengingat waktu. Dengan datangnya bulan suci Ramadan, dengan diberikannya bulan suci Ramadan kepada umat Nabi Muhammad, itu umat Nabi Muhammad diberikan keistimewaan dalam ibadah. Ketika masuk Ramadan, itu amalan sunnah tidak lagi dibalas dengan amal sunnah, tapi udah dibalas dengan amal fardu. Nggak ada yang sunnah dah tuh. Kita qobliyah di bulan Ramadan, kita ba'diyah di bulan Ramadan, kita sholat duha, sholat witir, sholat sunnah lainnya di bulan Ramadan, itu dicatat menjadi amal fardu. Enak gak kira-kira? Amal sunnah dibalas dengan amal fardu. Amal fardu selama di bulan suci Ramadan itu akan dibalas dengan 70 kali amal fardu. Jadi dilipat gandakan. Kita sholat isya 1 kali di bulan suci Ramadan, sama di luar Ramadan itu 70 kali sholat isya. Sekarang saya tanya Bapak, Saudara, kira-kira sholat isya 70 kali kuat gak kita? Habis sholat isya 4 rakaat, salam, sholat lagi. 4 rakaat, salam, sholat lagi. 70 kali kita sholat isya. Siapa yang mampu? Gempor Pak. Lah 70 kali kali 4. Ya 70 kali 4 rakaat udah berapa? 280 rakaat. Ya Bang Anwar. Masya Allah. Inilah keistimewaan yang Allah berikan. Bahkan ada satu malam yang Allah berikan istimewa banget, yang disebut dengan Lailatul Qadar, malam kemuliaan, yang Allah jelaskan dalam Al-Quran, khairun min alfi syahrin, nilainya lebih bagus daripada 1000 bulan. Al-Habib Abdullah Al-Haddad menjelaskan di dalam kitab An-Nasihatud Diniyah, itu 1000 bulan itu kurang lebih 83 tahun. 83 tahun. Kita di sini belum ada yang usianya 83 tahun. Ada nggak? Coba nunjuk yang 83 tahun. Belum ada.
Ini rata-rata usia 17 tahun saya lihat. Iya. Muda semua ini. Kita kalau lagi ngaji muda, Pak. Iya. Kenapa? Aura kita beda. Orang kalau hadir majelis ilmu, Masya Allah, enak, seneng, bahagia. Susah yang ada di rumah hilang sementara. Ya, begitu. Kita kalau ngaji itu enak. Masya Allah, kita kumpul di sini semuanya, ya, memantulkan nur cahaya. Ya, itu orang yang suka hadir di majelis ilmu. Masya Allah, senang kita dikasih, yaitu derajat mulia. Usia kita belum tentu sampai 83 tahun. Tapi masuk Ramadan, kita nanti diberikan ganjaran pahala sama ibadah seperti 83 tahun. Makanya umat Nabi Muhammad rahasianya ya nggak ada yang lama, tapi amal ibadahnya bisa lebih banyak kebanding daripada mereka yang diberikan usia panjang. Ada yang 500 tahun, ada yang 600 tahun, 800 tahun, bahkan ada yang 1000 tahun. Itu Nabiullah Nuh di Al-Quran dijelaskan usianya 950 tahun. 950 tahun tuh Nabi Nuh hidup di dunia. Berarti umatnya ada yang 900 tahun, ada yang 1000 tahun. Kalau usianya 500 tahun termasuk mati muda. Iya. Kalau diumumin di musola Nurul Iman, ya umat Nabi Nuh nih contohnya meninggal, diumumin dah. Telah meninggal dunia usianya 500 tahun. Kata orang-orang yang dengar, ya Allah masih muda banget udah meninggal. Begitu bayangkan Bapak, Ibu, Saudara. Kenapa? Karena memang rata-rata usianya seperti Nabi Nuh. Sama seperti kita umat Nabi Muhammad. Karena Nabi Muhammad usianya 63 tahun, maka rata-rata umat Nabi Muhammad, kata beliau, bainas sittin was sab'in. Usianya antara 60 sampai 70 tahun. Tapi jangan bersedih, jangan berduka. Walaupun usia antara 60 sampai 70, kalau memang dapat bonus 80, 90, itu bonusnya dah. Kemarin orang tua kita, Kiai Haji Jamhuri bin Haji Muhammad, itu alhamdulillah beliau udah termasuk dikasih panjang umur. Beliau termasuk khairun nas man tala umru wa hasuna amalu. Dikasih umur panjang, amalnya penuh dengan kebaikan. Kita belum tentu. Tapi kita minta, ya. Kita minta supaya dikasih panjang umur. Dan kita isi dengan amal-amal kebaikan. Ya panjang umurnya 80 tahun, 90 tahun. Cepet menggada, ya. Di Cidodol, di Kampung Baru dan sekitarnya, nggak ada nyari orang yang usia di atas 90 tahun sekarang. Cari susah. Ya, makanya kalau ada orang tua kita udah usia 80 tahun istimewa banget. 80, 90 istimewa bener. Ya, jarang yang udah di atas 100 tahun. Dulu orang-orang tua kita, kakek nenek kita mungkin ada juga tuh. Ya, sampai 100 tahun. Tapi sekarang ya Allah, kadang-kadang usia 20 tahun stroke. Iya kan? 20 tahun, 30 tahun. Nah makanya ayo Pak, karena usia kita singkat, nggak lama hidup di dunia. Nih Ramadan memberikan satu keistimewaan tersendiri. Bagaimana umur yang singkat ini kita bisa buat menjadi amal ibadah kita begitu istimewa. Sampai-sampai melebihi orang yang usianya di atas 1000 tahun. Nah itu, kita manfaatkan bulan Ramadan dengan sebaik-baiknya. Udah sebentar lagi, dari sekarang kita mulai nih, siap-siap. Kalau udah bulan Sya'ban, apalagi di pertengahan yang kita sebut dengan nisfu Sya'ban, itu kata orang-orang tua kita, hawa-hawanya udah dekat banget sama Ramadan. Ya, kalau kita malam minggu besok udah nisfu Sya'ban, ya Allah, minggu, Senin, Selasa, Rebo, udah kesananya udah semakin dekat dengan bulan suci Ramadan. Ayo kita merasa senang, merasa bahagia. Siapa-siapa yang merasa senang bahagia dengan datangnya
ya bulan suci Ramadan, mudah-mudahan Allah akan haramkan jasadnya dari api neraka jahanam. Nih mudah-mudahan kita yang hadir di sini termasuk dari umat Nabi Muhammad yang senang dan bahagia menyongsong kedatangan bulan suci Ramadan. Senang gak Bapak, Ibu, Saudara kita nih? Harus senang. Jangan kita nggak senang, ya Ramadan udah mau datang lagi, lapar dah lapar. Tuh, jangan begitu, kagak ngerokok dah siang. Ya, jangan, senang bahagia. Ya, puasa ini salah satu keistimewaan yang Allah berikan. Makanya Nabi bilang sumu tasihu, puasa kamu, mudah-mudahan kamu akan sehat. Tuh, jadi kalau kita puasa sehat. Jangan sampai kita bilang, Ustaz mohon maaf saya kagak bisa puasa, penyakit nih, emah, lambung, darah tinggi, terus macam-macam. Udah bismillah niat. Ya, bismillah selama bulan suci Ramadan saya mau puasa. Mudah-mudahan penyakit-penyakit saya akan diangkat ya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sesuai dengan hadis Nabi, sumu tasihu, puasa kamu pasti kamu akan sehat. Sehatnya jasmaninya dan rohaninya. Dua-duanya. Orang kalau puasa itu sehatnya dua-duanya. Jasmani sehat, rohani sehat. Karena rohani kita jadi bersih. Dengan kita puasa semua unsur-unsur rohani kita jadi bersih. Qalbun kita menjadi qalbun salim, hati yang bersih. Kalau hati udah bersih, nanti ya arahnya ke seluruh tubuh manusia akan bagus dan bersih. Seperti hadis Nabi, ala inna fil jasadi mudghah iza saluhat saluhal jasadu kulluh wa iza fasadat fasadal jasadu kulluh ala wahyal qalbu. Ketahuilah bahwa dalam tubuh manusia ada segumpal darah. Apabila segumpal darah itu baik, maka otomatis seluruh anggota tubuh manusia ya akan baik. Namun ingat, kalau segumpal darah tersebut jelek, rusak, maka seluruh tubuh manusia akan rusak dan jelek. Ala wahyal qalbu. Ketahuilah segumpal darah itu tidak lain adalah hati. Tuh, makanya hati ini penting. Kalau hati kita udah bersih, udah cakep, mudah-mudahan semuanya jadi cakep. Omongan kita jadi cakep, perbuatan kita jadi cakep. Ya, kenapa hatinya cakep? Nah, bagaimana supaya hati kita cakep, bersih? Yuk kita puasa. Sumu tasihu, puasa kamu, mudah-mudahan kamu jadi sehat. Amin ya rabbal alamin. Saya kira ini yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya mengingat waktu. Ya, bersyukur kita kepada Allah. Ya, waktu yang singkat ini tapi kita bisa manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Habis sholat subuh sekarang jam 4 lewat 38 menit. Ya. 4 lewat 42. Bahkan sekarang udah jam 4 lewat 42 menit. Ya, itu baru subuh. Ya, kita sholat subuh, kita wirid, kita apa udah 5:30. Ya, tapi 5:30 kita manfaatkan waktu yang singkat ini dengan kegiatan majlis zikir, majlis ilmu. Mudah-mudahan Allah akan lipat gandakan ganjaran pahalanya. Nah, dalam rangka menyongsong masuknya bulan suci Ramadan, kita tawakufkan sementara ini pengajian. Kita niat dalam hati, ya Allah, nanti habis lebaran saya mau ngaji lagi. Niatin begitu, jangan lupa. Sehingga kalau kita niat begitu tuh, walaupun kita libur di ngaji, tetap pahalanya dapat. Kata Mu'allim Syafi'i Hazami Allah yarham, beliau bilang, ya, kegiatan yang paling mulia itu adalah ngaji, hadir di majelis ilmu. Makanya kita hidup niatin, ya Allah, selama saya hidup, sepanjang umur saya akan niatkan untuk ngaji, Tuh, begitu. Insya Allah kalau kita udah niatkan buat ngaji, seandainya waktu ngaji kita sakit, waktu ngaji kita lagi ada uzur, pahalanya tetap dicatat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuh ngaji enak, pahalanya besar. Kita hadir seperti 1000 rakaat. Kita duduk doang Pak, senderan. Ya, kadang-kadang kita senderan di pojok, merem juga nggak apa-apa. Jangan dikata apa yang merem. Ya, itu pahala juga. Ya,
sama pahalanya. Ya pokoknya didateng, walaupun di pojok, di senderan, di apa, di merem, selesai doa, di baru melek lagi. Jangan dikata apa-apa. Alhamdulillah. Sebab kata Nabi, dibawa kitab bagus, dibawa catatan bagus, dikagak bawa kitab, dikagak bawa catatan, gak bawa pensil bagus, dia hadir, itu udah dapat ganjaran pahala yang sangat besar. Nah untuk itulah makanya ayo kita niatkan, mudah-mudahan hidup kita niatnya selalu ingin hadir di majlis ilmu. Mudah-mudahan Allah berikan keberkahan buat kita semuanya. Allah panjangkan umur kita sehingga kita bisa dipertemukan dengan bulan suci Ramadan. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi sana'an 'alaika kama asnaita 'ala nafsik falakal hamdu hatta tarda. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa qutil arwahi wa ghizaiha wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim irhamna ya Allah fa innaka khairur rahimin warzuqna ya Allah fa innaka khairur raziqin wahdina wa waffiqna ila siratikal mustaqim. Ya Hanan ya Mannan ya Fattah ya Razzaq ya Ghani ya Mughni. Allahumma ya Ghani ya Hamid ya Mubdi ya Mu'id ya Rahim ya Wadud. Aghnina bihalalikan haramik wa bi ta'atika maksiatik wa bi fadlika amman siwak. Allahumma tawil a'marana ya Allah fi ta'atillah. Allahumma tawil a'marana wa sahih ajsadana wa nawwir qulubana wa wasi' arzaqana wa ilal khairi qarribna wa anis syarri ab'idna waqdi hawaijana wahtim bisolihati a'malana birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa balighna Ramadan. Barik ya Allah fi Sya'ban wa balighna Ramadan. Barik ya Allah fi Sya'ban wa balighna Ramadan bisihha wassalam wal afiyah bijahi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.